satu orang saja, misalnya fenomena kalian yang sekarang sedang mager, ya kan, disuruh untuk mencatat video pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, semoga kalian tetap sehat, semangat, dan bahagia ya. Kali ini bersama saya Arisa Nuraini, kita akan belajar bersama materi kelas 11 yang kedua, yakni teks eksplanasi. Kalau kemarin kita sudah membahas mengenai teks prosedur, yakni langkah-langkah atau petunjuk atau cara melakukan sesuatu, maka apa itu teks eksplanasi dan kenapa kita harus mempelajari teks eksplanasi? Untuk lebih mempermudah kita memahami atau mengingat-ingat apa itu teks eksplanasi, kalian pasti pernah mendengar kata explain dalam bahasa Inggris. Explain yang artinya adalah menjelaskan atau explanation yang artinya adalah penjelasan. Betul, jadi kalau misalnya diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, teks eksplanasi adalah teks yang berisi penjelasan atau menjelaskan tentang sesuatu. Jadi, teks eksplanasi adalah teks yang berisi tentang penjelasan atau menjelaskan tentang proses terjadinya suatu peristiwa ataupun fenomena. Di dalamnya juga terdapat pernyataan yang menjadi sebab akibat yang menjelaskan fenomena tersebut bisa terjadi. Fenomena apa di sini? Fenomenanya adalah fenomena alam maupun fenomena sosial yang sering terjadi di sekitar kita. Fenomena alam contohnya ada bagaimana terjadinya hujan, atau misalnya bagaimana terjadinya petir, atau coba lihat contoh fenomena alam berikut ini. Viral, fenomena alam unik di Wonosobo, awan berbentuk V berwarna kuning. Atau fenomena alam kedua adalah ledakan aneh mengubah langit Turki berwarna hijau, warga mengira UFO atau UFO. Itu tadi adalah contoh fenomena alam yang terjadi di sekitar kita. Sedangkan untuk fenomena sosial, itu bisa fenomena sosial yang bersifat positif atau fenomena sosial yang bersifat negatif. Contohnya bagaimana, Bu? Contohnya fenomena sosial yang bersifat positif. Ada aksi solidaritas. Kita sekarang sedang di masa pandemi. Banyak sekali orang-orang yang mengadakan aksi solidaritas untuk mengumpulkan dana atau mereka berderma kepada orang-orang yang berdampak pada pandemi ini. Misalnya kepada orang yang di PHK ataupun kepada ojek online atau kepada usaha-usaha yang terdampak pandemi. Sedangkan fenomena sosial yang bersifat negatif banyak sekali. Ada bullying atau perundungan. Kemudian ada kasus prostitusi, ada kemiskinan, ada kenakalan remaja, kemudian ada penyalahgunaan media sosial, dan masih banyak lagi. Jadi, kadang kita melihat fenomena sosial yang ada di sekitar kita, itu pasti ada sebab akibatnya kenapa hal tersebut bisa terjadi. Nah, itu tadi dibahas dalam teks eksposisi. Jadi, kenapa kita harus mempelajari teks eksposisi? Agar kita itu mengetahui fenomena tersebut, sebabnya itu apa sih? Kemudian akibatnya terhadap kita dan kepada masyarakat atau lingkungan seperti apa? Dan tentu saja ketika kita sudah mengetahui kebenaran dari fenomena tersebut, kita akan dijauhkan dari hoax atau berita bohong. Misalnya yang saya contohkan tadi, fenomena ada awan berbentuk V, kemudian dia berwarna emas. Kalau misalnya kita tidak tahu ilmiahnya seperti apa, kita pasti menyangka bahwa itu mungkin bidadari yang sedang berjalan-jalan atau yang sedang membuat rute di langit sana. Atau mungkin itu adalah kembarannya si naga dari susu beruang. Beda lagi dengan fenomena langit berwarna hijau yang ada di Turki. Kalau misalnya kita tidak tahu itu tuh apa sih sebenarnya? Kita mungkin mengira bahwa ada alien yang mulai menyerang ke bumi. Mereka mengendarai UFO dan bersiap-siap untuk menyerang manusia. Ternyata awan itu adalah fenomena biasa yang bernama Altocumulus lenticularis. Jadi awan Altocumulus lenticularis ini adalah awan yang sama yang kita lihat di atas gunung yang berbentuk seperti topi itu loh, ya. Kemudian kenapa berwarna emas? Ya mungkin karena refleksi dari cahaya matahari.
Kemudian untuk yang di Turki tadi ternyata adalah meteor yang masuk ke dalam bumi. Kenapa berwarna hijau? Karena itu ada kandungan nikel yang di dalamnya. Jadi mungkin meteorit atau meteor itu kan kandungannya itu berbeda-beda. Jadi warna hijau itu dari kandungan meteor itu sendiri. Nah, kalau sudah tahu seperti ini, kita kan tidak menduga-duga ya. Kita tidak mengaitkan fenomena alam dengan hal-hal gaib atau hal-hal yang mungkin tidak masuk akal. Mantap. Sebelumnya, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Karena dukungan kalian adalah semangat saya. Terima kasih. Lanjut, sekarang kita akan bahas mengenai ciri-ciri dari teks eksposisi yang membedakan teks eksposisi dengan teks yang lainnya. Yang pertama adalah teks eksposisi isinya faktual atau benar adanya. Tadi ya sudah dijelaskan bahwa teks eksposisi itu harus berdasarkan fakta, bukan opini dari seseorang atau dari saya. Jadi kita tidak boleh menyangka atau membuat praduga kita sendiri. Semuanya itu harus didasarkan pada fakta. Jadi kalau misalnya ada terjadinya pelangi, nah pelangi itu terjadinya karena memang ada air yang kemudian terkena cahaya. Kemudian warnanya menjadi spektrum pelangi. Nah, dulu pasti orang-orang zaman dulu mengiranya pelangi itu adalah naga yang sedang mau mencari air minum atau yang sedang turun ke bumi. Itu yang membedakan antara teks eksplanasi dengan dongeng ya. Ciri yang kedua adalah bersifat ilmiah. Jadi tadi faktual, fakta, kemudian sekarang ilmiah. Teks eksplanasi, gejala atau fenomena alam dan fenomena sosial itu harus bisa dibuktikan dengan ilmiah ya. Jadi ada ilmunya di situ. Jadi tadi contohnya ada fenomena awan yang berbentuk V, itu bisa dijelaskan oleh BMKG ya kan, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Betul gak? Lanjut, ciri yang ketiga adalah bersifat informatif. Jadi ini asiknya teks eksplanasi. Karena ketika kita membuat teks eksplanasi, itu kan kita memberikan informasi yang benar kepada seseorang. Jadi orang tersebut ketika membaca teks eksplanasi kita tidak akan termakan hoax atau berita bohong lagi, atau tidak termakan dongeng-dongeng dahulu kala itu tadi ya. Kemudian ciri yang keempat adalah temanya itu bersifat umum. Jadi biasanya fenomena atau gejala alam atau sosial yang dibahas itu ya yang ada di kehidupan sehari-hari kita. Jadi pembahasannya itu sebenarnya enak, tidak terlalu berat ya. Kemudian dijelaskan secara detail dan menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh semua orang. Ciri yang kelima adalah terdapat sequence makers atau penyampaian urutan. Jadi di dalam teks eksplanasi itu biasanya ada kata pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Lanjut, sekarang kita akan membahas mengenai struktur dari eksplanasi. Apa saja bagian-bagian dari teks eksplanasi? Bagiannya cukup ada 3. Yang pertama adalah pernyataan umum, yang kedua adalah sebab akibat, dan yang ketiga adalah interpretasi. Struktur yang pertama tentang pernyataan umum berisi tentang gambaran dasar atau awal pengenalan tentang fenomena alam ataupun sosial yang akan dibahas. Kemudian struktur yang kedua, sebab akibat, berisi tentang detail proses terjadinya, mulai dari awal sampai akhir, kenapa fenomena tersebut bisa terjadi. Struktur yang terakhir adalah interpretasi. Di interpretasi ini berisi tentang kesimpulan dari fenomena alam ataupun sosial yang tadi sudah dijabarkan di awal ya. Mulai dari pernyataan umum, sebab akibat, kemudian si interpretasi ini menyimpulkan. Lanjut ya ke kaidah kebahasaan dari teks eksplanasi. Jadi ciri kebahasaan dari teks eksplanasi itu seperti apa sih? Yang pertama, pembahasan topik jauh lebih berfokus pada hal-hal yang bersifat umum atau generik. Jadi bukan ke partisipan manusia. Contohnya,
terjadinya hujan, maka hujan secara umum itu seperti apa? Bukan hanya hujan yang ada di satu tempat. Atau misalnya gempa bumi, kenapa sih kok bisa terjadi gempa bumi? Ya kan? Kemudian fenomena sosial tadi, berarti fenomena sosial yang terjadi di masyarakat secara umum, tidak hanya fenomena sosial yang pada satu orang saja. Misalnya fenomena kalian yang sekarang sedang mager, ya kan, disuruh untuk mencatat video pembelajaran. Kaidah kebahasaan yang kedua adalah menggunakan kata-kata ilmiah. Jadi karena teks eksplanasi itu adalah teks yang memang di dalamnya ada hal-hal yang harus dijelaskan secara ilmiah, maka di dalamnya ada kata-kata ilmiah. Misalnya dalam gempa bumi, dalam teks gempa bumi kita akan mendengar atau membaca skala Richter. Atau tadi fenomena awan, ternyata awannya itu ada namanya, altocumulus lenticularis. Nah, itu kan merupakan kata-kata yang bersifat ilmiah. Yang ketiga adalah menggunakan kalimat pasif. Kalimat pasif di dalamnya biasanya ada kata kerja yang menggunakan imbuhan di, terkan, kean, ter. Nah, contoh kalimatnya, ikan sudah digoreng oleh ibu tadi pagi. Ada kata digoreng di situ. Berarti itu merupakan kalimat pasif. Kaidah kebahasaan yang keempat adalah sering menggunakan verba material dan verba relasional. Apa itu verba material? Verba material adalah verba atau kata kerja yang biasanya melakukan tindakan fisik. Tindakan fisik contohnya memukul, menendang, menulis, memotong, mencuci, dan lain-lain. Kemudian verba relasional itu adalah verba atau kata kerja yang berperan sebagai penghubung di dalam sebuah kalimat. Contoh kalimatnya adalah Arisa merupakan siswa terpandai di kelasnya. Sombong dikit ya. Sombong amat. Jadi merupakan verba relasional. Verba relasional ini menghubungkan antara subjek dengan pelengkap. Kaidah kebahasaan yang kelima adalah menggunakan konjungsi kausal dan waktu. Jadi konjungsi kausal adalah konjungsi sebab akibat, sedangkan konjungsi waktu itu contohnya adalah kemudian, lalu, kan? Kalau misalnya yang konjungsi kausal tadi, oleh karena itu, karena, sebab, dan lain-lain. Itu tadi adalah pembahasan teks eksplanasi. Apabila ada kesalahan, silahkan kalian tuliskan di kolom komentar ya. Karena di sini judulnya adalah belajar bersama. Saya belajar, kalian juga belajar. Kalau misalnya saya melakukan kesalahan, maka tolong diingatkan ya. Sekian pemaparan video kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.